Bagaimana menemukan tujuan yang jelas? Bahkan dalam kekacauan, bayangkan sebuah perahu yang hanyut di tengah badai. Gelombangnya raksasa, anginnya seperti belati tajam, dan langit tertutup awan hitam yang tebal. Sepertinya mustahil untuk menemukan arah. Namun, bahkan dalam kekacauan total ini, ada sesuatu yang membuat perahu tetap mengapung. Bukan kekuatan gelombang atau kemarahan angin, melainkan tekad diam dari orang yang memegang kemudi. Adegan ini, metafora ini, adalah inti dari kehidupan manusia dalam bentuknya yang paling mentah. Pernahkah Anda merasa seperti ini? Tersesat dikelilingi oleh ketidakpastian, dengan keraguan yang bergema di telinga seperti guntur dari kejauhan. Jika ya, Anda tidak sendirian. Kekacauan memang tak terhindarkan, tetapi tujuan itu tak tergoyahkan bagi mereka yang tahu di mana harus mencarinya. Ada sebuah kisah yang jarang diceritakan tentang Tiradentes, martir Brasil yang namanya bergema di halaman-halaman sejarah. Dia lahir di masa penindasan, ketika Brasil adalah koloni yang dieksploitasi sampai napas terakhir. Elit Portugis menguras kekayaan tanah itu, sementara yang miskin hidup di bawah beban pajak yang tak tertahankan. Tiradentes bisa saja menerima nasibnya seperti banyak orang lainnya, namun dia memilih sesuatu yang lain, bukan gelar pahlawan yang menggerakkannya, juga bukan janji kemuliaan, melainkan sesuatu yang jauh lebih mendalam, keinginan tak tergoyahkan untuk membangun masa depan yang lebih baik, meskipun masa depan itu mungkin tak pernah bisa disaksikannya. Dia memimpin gerakan Inconfidencia Mineira, yang bertujuan membebaskan Brasil dari cengkeraman kolonial. Ketika ditangkap dan dijatuhi hukuman mati, kata-kata terakhirnya bukanlah penyesalan, melainkan keyakinan. Dia menemukan tujuannya di tengah kekacauan. Dan jika Tiradentes bisa melakukan ini di masa yang begitu kelam, mengapa Anda tidak bisa? Tujuan tidak jatuh dari langit seperti hujan tiba-tiba. Itu bukan hadiah yang dibungkus kertas emas, diserahkan oleh tangan tak terlihat. Ia dilahirkan dalam kobaran api kesulitan, dibentuk oleh upaya sadar, oleh keberanian untuk menghadapi yang tidak diketahui. Napoleon Hill, salah satu pemikir terbesar tentang pikiran manusia, pernah berkata bahwa setiap kesulitan membawa bersamanya benih manfaat yang setara. Dia benar, tapi mungkin dia tidak menjelaskan betapa sulitnya mengenali benih itu. Bagi banyak orang, kekacauan tampak seperti kekacauan semata, sebuah hambatan tanpa bentuk atau makna. Namun bagi mereka yang melihat melewati permukaan, kekacauan adalah ladang subur, siap untuk dibudidayakan. Frida Kahlo tahu tentang ini. Dia sangat memahami arti mengubah rasa sakit menjadi seni, kekacauan menjadi kejelasan. Setelah mengalami kecelakaan tram yang mengerikan pada usia 18 tahun, Frida menghabiskan sebagian besar hidupnya terbaring di tempat tidur, menderita rasa sakit luar biasa. Alih-alih menyerah pada kegelapan, dia mengambil kuas dan mulai melukis. Setiap goresan di kanvasnya adalah pertempuran melawan keputusasaan. Setiap warna adalah kemenangan atas melankolia. Lukisannya bukan hanya potret diri, mereka adalah narasi visual dari perjalanannya sendiri, sebuah jurnal perjuangan dan ketahanan. Frida tidak menemukan tujuannya meskipun ada kekacauan. Dia menemukannya di dalamnya. Dia belajar menari dalam badai seperti yang kita semua bisa pelajari. Hari ini, lukisannya dipamerkan di museum-museum di seluruh dunia, menginspirasi jutaan orang dengan kemampuannya mengubah penderitaan menjadi keindahan dan makna. Hidupnya mengajarkan kepada kita bahwa tujuan tidak harus dramatis atau megah untuk memberikan dampak. Terkadang, ia hanya terletak pada kemampuan kita untuk terus mencipta, bahkan ketika segalanya tampak hilang. Tapi, bagaimana kita melakukannya? Bagaimana kita mulai mengubah kekacauan menjadi tujuan? Jawabannya dimulai dengan pertanyaan sederhana, namun memiliki kekuatan besar. Mengapa? Mengapa Anda bangun dari tempat tidur setiap pagi? Mengapa Anda terus mencoba, bahkan ketika dunia tampak berkonspirasi melawan Anda? Mengapa inilah kompas internal yang akan membimbing langkah Anda, bahkan ketika segala sesuatu di sekitar Anda diselimuti kabut? Martin Luther King Jr. memiliki mengapanya. Dia tahu bahwa dia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi
Untuk jutaan orang yang mendambakan kesetaraan dan keadilan. Frasanya yang terkenal, "Aku bermimpi," bukan hanya pidato. Itu adalah pernyataan tujuan. Dia bermimpi tentang dunia di mana anak-anaknya tidak dinilai dari warna kulit mereka, tetapi dari isi karakter mereka. Dia tahu persis mengapa dia ada di sana, dan keyakinan itulah yang membuatnya tak terkalahkan. Tapi yang banyak orang tidak tahu adalah bahwa sebelum menjadi ikon global yang kita kenal, Martin menghadapi ancaman konstan, baik fisik maupun emosional. Dia menghadapi penjara, serangan pribadi, dan momen-momen putus asa. Namun, dia tidak pernah membiarkan pukulan-pukulan itu menggoyahkan keyakinannya. Dia tahu bahwa tujuan bukanlah garis lurus tetapi perjalanan penuh pasang surut. Keteguhan hatinya mengingatkan kita bahwa tujuan sejati tidak diukur dari kesuksesan segera, tetapi dari konsistensi upaya kita. Rousseau, filsuf pencerahan, sering berkata bahwa manusia dilahirkan bebas, tetapi terbelenggu oleh konvensi sosial. Mungkin itulah sebabnya begitu banyak dari kita ragu untuk mengejar tujuan sejati kita. Kita terkondisi untuk mengikuti aturan, menerima rutinitas yang mencekik jiwa kita, hidup dalam kehidupan yang sudah jadi. Tapi bayangkan Valentina Tereshkova, wanita pertama yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Sebelum menjadi kosmonot, dia adalah seorang penenun yang bermimpi, haus akan sesuatu yang lebih besar. Ketika kesempatan muncul untuk berlatih dalam program luar angkasa Soviet, dia menggenggamnya dengan segenap tenaga. Banyak yang meragukannya. Mereka mengatakan dia tidak memiliki cukup pendidikan akademis, bahwa dia terlalu muda, terlalu tidak berpengalaman. Tapi Valentina tahu satu hal, dia ingin menyentuh bintang-bintang, dan dia melakukannya karena dia tidak pernah memalingkan mata dari tujuannya. Hari ini, misinya diingat sebagai tonggak dalam sejarah eksplorasi luar angkasa, menginspirasi generasi wanita untuk percaya pada impian mereka sendiri. Valentina tidak hanya melampaui harapan orang lain, dia menunjukkan bahwa batas antara yang mungkin dan yang mustahil seringkali ditentukan oleh keberanian kita untuk terus maju. Kisahnya mengajarkan kepada kita bahwa tujuan tidak dibatasi oleh keadaan, ia diperluas oleh tekad kita. Dan sekarang kita sampai pada lapisan berikutnya dari perjalanan, ketahanan. Menemukan tujuan tidak berarti jalan akan mudah, jauh dari itu. Apolinario Mabini, negarawan besar Filipina, menghadapi kelumpuhan dan pengasingan saat berjuang demi negara yang bebas. Dia adalah seorang pria dengan ide-ide cemerlang, tetapi juga rapuh secara fisik. Namun, pikirannya adalah mercusuar yang membimbing rakyatnya melalui kegelapan kolonisasi. Malala Yousafzai, aktivis muda Pakistan, ditembak di kepala karena membela hak pendidikan perempuan. Dia tidak hanya bertahan hidup, tetapi muncul lebih kuat menjadi suara global untuk perubahan. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, penguasa Dubai, harus sepenuhnya mereinventarisasi kotanya untuk mengubahnya menjadi pusat inovasi global. Mereka semua menghadapi resistensi monumental, tetapi tidak satu pun dari mereka menyerah. Mereka tahu bahwa tujuan tidak diberikan. Ia direbut hari demi hari, keputusan demi keputusan. Sheikh Mohammed misalnya, mengubah Dubai dari sebuah desa kecil di padang pasir menjadi salah satu metropolis paling maju di dunia. Dia melihat potensi di tempat yang tidak bisa dilihat orang lain dan bekerja tanpa lelah untuk mewujudkannya. Hari ini, Dubai adalah sinonim dari visi futuristik dan kemajuan. Contohnya mengingatkan kita bahwa tujuan bukan hanya tentang prestasi besar, tetapi tentang menciptakan dampak yang abadi. Pernahkah Anda mendengar tentang Sophie Scholl? Dia adalah seorang mahasiswi muda Jerman selama Perang Dunia II. Dia bisa saja tetap diam, seperti banyak orang lainnya, dan berharap mimpi buruk Nazi berakhir. Tapi Sophie memilih jalan lain. Dia mendirikan kelompok Rosa Putih, menyebarkan selebaran yang mengungkap horor rezim tersebut. Dia ditangkap, diadili, dan dieksekusi pada usia 21 tahun. Sebelum meninggal, dia berkata, "Mungkin suatu hari akan ada pengadilan yang mengakui bahwa kami adalah manusia." Sophie tahu bahwa tujuannya melampaui hidupnya sendiri. Dia sedang menanam benih untuk masa depan yang tidak akan pernah dilihatnya. Pengorbanannya hari ini dirayakan sebagai simbol keberanian moral di seluruh dunia. Sophie bukanlah tokoh publik,
juga bukan seseorang dengan pengaruh politik besar. Dia adalah seorang gadis muda biasa, tetapi keyakinannya luar biasa. Dia membuktikan bahwa tujuan tidak bergantung pada status atau sumber daya, tetapi pada keberanian dan prinsip. Kisahnya mengajarkan kepada kita bahwa bahkan dalam situasi yang tampaknya tanpa jalan keluar, kita dapat menemukan cara untuk bertindak dengan integritas dan tujuan. Sekarang pikirkan tentang Nabi Muhammad. Dia tidak memulai sebagai pemimpin agama, tetapi sebagai pedagang jujur dan dihormati di komunitasnya. Hidupnya ditandai dengan nilai-nilai kokoh seperti keadilan dan kasih sayang, bahkan sebelum wahyu ilahi. Ketika pada usia 40 tahun dia menerima pesan surgawi di Gua Hira, dia tidak memperlakukannya sebagai hak istimewa pribadi, tetapi sebagai tanggung jawab universal. Muhammad mengabdikan hidupnya untuk menyebarkan pesan kesetaraan, belas kasih, dan persatuan, menghadapi penganiayaan, pengasingan, dan perang. Dia dicemooh, diusir dari kampung halamannya, Mekkah, dan dipaksa mencari perlindungan di Medina. Di sana dia tidak hanya membangun komunitas baru, tetapi juga menetapkan fondasi masyarakat berbasis keadilan sosial dan koeksistensi damai. Kepemimpinannya bukan otoriter, tetapi penuh kasih sayang. Dia mendengarkan, berdialog, dan menginspirasi. Muhammad mengajarkan kepada kita bahwa tujuan sejati melampaui ego dan terhubung dengan kebaikan yang lebih besar bagi umat manusia. Dia menunjukkan bahwa tujuan bukanlah sesuatu yang kita konsumsi. Ia adalah sesuatu yang kita bagikan, sesuatu yang memperkuat dampak positif yang bisa kita timbulkan di dunia. Pesannya telah menembus abad dan benua, menyentuh miliaran kehidupan dan membuktikan bahwa tujuan adalah abadi ketika didasarkan pada cinta dan kasih sayang. Dan kemudian, kembali ke Kim Dae-jung, mantan Presiden Korea Selatan yang menghadapi kediktatoran, penyiksaan, dan penjara dalam pencarian demokrasinya. Dia bisa saja memilih jalan yang lebih aman, menghindari konfrontasi, dan menjamin keselamatan pribadinya. Tapi dia tidak melakukannya. Kim mengabdikan hidupnya untuk melawan rezim otoriter, membela hak asasi manusia, dan mempromosikan rekonsiliasi dengan Korea Utara. Dia diculik, dipenjara, dan dijatuhi hukuman mati, tetapi tetap teguh pada misinya. Ketika akhirnya berkuasa, dia menerapkan kebijakan perdamaian dan kerjasama yang mengubah geopolitik wilayah tersebut. Kim mengajarkan kepada kita bahwa tujuan bukan hanya tentang bertahan hidup dalam kekacauan, tetapi tentang mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih baik. Dia menunjukkan bahwa bahkan di hadapan kesulitan yang tampaknya tak teratasi, belas kasih dan ketabahan dapat mengubah jalannya sejarah. Dan kita tidak bisa melupakan Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Dia lahir di masa ketika negaranya berada di bawah dominasi kolonial Belanda. Sejak muda, Soekarno bermimpi tentang kemerdekaan rakyatnya. Dia menggunakan kefasihannya dan karismanya untuk memobilisasi massa, menginspirasi mereka untuk percaya bahwa kebebasan itu mungkin. Dia dipenjara, diasingkan, dan dimarginalkan, tetapi tidak pernah meninggalkan visinya. Ketika Indonesia akhirnya memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1945, Soekarno memimpin pembangunan negara baru, menghadapi tantangan internal dan eksternal. Dia mengajarkan kepada kita bahwa tujuan bukan hanya ide abstrak, ia adalah nyala api yang menyala di dalam diri kita, mendorong kita untuk berjuang demi sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Soekarno membuktikan bahwa tujuan sejati tidaklah egois, ia kolektif, terhubung dengan kesejahteraan seluruh bangsa, dan kita tidak bisa melupakan Musa yang kisahnya melampaui agama dan budaya. Dia lahir di masa penindasan ekstrim ketika bangsa Ibrani diperbudak di Mesir. Dibesarkan di istana Fir'aun, Musa bisa saja memilih hidup dalam kemewahan, tapi dia memilih untuk mengidentifikasi dirinya dengan kaumnya. Ketika dia membunuh seorang Mesir yang menyiksa seorang budak Ibrani, dia melarikan diri ke padang gurun, di mana dia hidup sebagai gembala selama beberapa dekade. Di sanalah, di tengah isolasi, dia menerima misi ilahi, membebaskan kaumnya dari perbudakan. Musa menghadapi Fir'aun, menyeberangi gurun, dan memimpin ribuan orang menuju tanah perjanjian. Dia mengajarkan kepada kita bahwa tujuan bukan hanya tentang memimpin, ia tentang melayani, membimbing, dan melindungi.
Musa menunjukkan bahwa tujuan sejati tidak ditemukan dalam kemuliaan pribadi, tetapi dalam penyerahan total pada misi yang lebih besar yang telah dipercayakan kepada kita. Dan kemudian, pikirkan tentang Naguib Mahfouz, penulis Mesir yang memenangkan hadiah Nobel Sastra pada tahun 1988. Mahfouz menulis tentang kehidupan sehari-hari orang-orang biasa, mengeksplorasi tema universal seperti cinta, kematian, iman, dan konflik antara tradisi dan modernitas. Dia tumbuh di Kairo yang terus berubah, menyaksikan perjuangan rakyatnya melawan penindasan kolonial dan ketegangan internal masyarakat yang sedang transisi. Mahfouz menemukan tujuannya dalam kata-kata, menggunakan pena sebagai alat untuk merefleksikan jiwa manusia dan mempertanyakan ketidakadilan dunia. Dia menghadapi sensor, kritik, dan bahkan percobaan pembunuhan, tetapi tidak pernah meninggalkan misinya untuk menceritakan kisah-kisah yang penting. Mahfouz mengajarkan kepada kita bahwa tujuan tidak harus bombastis untuk menjadi mendalam. Terkadang, ia terletak pada kemampuan memberikan suara kepada mereka yang tidak bersuara, menerangi kebenaran yang banyak orang lebih suka abaikan. Karyanya adalah pengingat bahwa bahkan di tengah kekacauan kita dapat menemukan kejelasan melalui seni dan refleksi. Dan kemudian kembali ke Jack Ma, pendiri Alibaba, yang menghadapi banyak penolakan sebelum mencapai kesuksesan. Dia gagal dalam ujian masuk perguruan tinggi 2 kali, ditolak oleh berbagai perusahaan termasuk McDonald's, dan menghadapi kesulitan keuangan terus-menerus. Tapi dia tidak menyerah. Jack melihat potensi internet di masa ketika sedikit orang di China bisa membayangkan dampaknya. Dia mendirikan Alibaba dengan modal awal yang kecil dan tim teman-teman yang bersemangat dengan teknologi. Hari ini, Alibaba adalah salah satu perusahaan e-commerce terbesar di dunia, mengubah ekonomi global dan menciptakan peluang bagi jutaan orang. Jack mengajarkan kepada kita bahwa tujuan bukan hanya tentang mencapai kesuksesan, ia adalah tentang menciptakan nilai bagi orang lain. Dia mengingatkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir, tetapi awal dari perjalanan belajar dan pertumbuhan. Contohnya menunjukkan bahwa bahkan ketika dunia mengatakan tidak, kita bisa menemukan kekuatan untuk mengatakan ya pada tujuan kita. Dan kemudian akhirnya kembali ke Yesus Kristus. Dia berkhotbah tentang cinta tanpa syarat, belas kasih bagi yang termarginalkan, dan kerendahan hati sebagai kebajikan tertinggi. Yesus tidak datang dari posisi kekuasaan atau kekayaan. Dia dilahirkan di palungan, anak dari orang tua sederhana. Namun, pesannya bergema di dunia dan terus menginspirasi miliaran orang hingga hari ini. Dia tidak mencari kemuliaan atau pengakuan. Dia mencari untuk melayani. Dia menyembuhkan yang sakit, memberi makan yang lapar, dan menghibur yang menderita. Hidupnya adalah contoh bagaimana tujuan sejati lahir dari penyerahan total kepada sesama. Ketika dia berkata, "Kamu akan mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri," dia memberi kita kompas untuk menemukan tujuan kita sendiri. Dia mengingatkan kita bahwa tujuan bukan sesuatu yang kita capai sendiri. Ia ditemukan dalam pelayanan kepada orang lain. Penyalibannya bukanlah akhir, tetapi awal dari warisan abadi. Dia mengajarkan kepada kita bahwa bahkan dalam momen paling gelap, kita bisa menemukan cahaya dalam pengorbanan dan cinta. Jadi, mari kita kembali ke awal. Ingat perahu yang hanyut. Sekarang bayangkan bahwa, bahkan di tengah badai, navigator memutuskan untuk menyesuaikan kemudi. Dia tidak menunggu laut tenang, dia bertindak, menggunakan energi gelombang untuk keuntungannya. Begitulah cara kita harus menghadapi momen-momen kekacauan kita, bukan sebagai korban yang tak berdaya, tetapi sebagai pencipta aktif nasib kita. Tujuan tidak menghilangkan kekacauan, ia memberi kita keberanian untuk menavigasinya. Menemukan tujuan bukanlah peristiwa tunggal, ini adalah proses yang berkelanjutan, dinamis, mengalir. Kadang-kadang ia muncul sebagai wahyu tiba-tiba. Lain kali, ia tumbuh perlahan seperti tanaman yang tumbuh di bawah perawatan konstan. Yang penting adalah tetap fokus, terus bertanya mengapa, terus bertindak dengan niat, terus berjuang, bahkan ketika tampaknya seluruh dunia melawan Anda. Ingatlah Malala, Rousseau, Tiradentes, Frida. Ingatlah semua orang yang datang sebelum kita.
dan menunjukkan bahwa tujuan lebih kuat daripada kesulitan apapun. Mereka tidak berbeda dari Anda. Mereka manusia penuh ketakutan dan keraguan, tapi mereka memilih untuk terus maju. Mereka memilih untuk menemukan cahaya dalam kegelapan, dan Anda juga bisa melakukannya. Ketika Anda melihat ke belakang, di akhir perjalanan Anda, apa yang akan Anda lihat? Jalan penuh tersandung dan jatuh, tetapi juga penuh kemenangan dan pencapaian. Jalan yang ditandai oleh keputusan berani, oleh momen-momen ketika Anda memutuskan untuk tidak menyerah. Jalan yang dipandu oleh tujuan yang Anda temukan, bahkan dalam kekacauan yang paling mutlak. Dan tahukah Anda apa lagi? Tujuan itu akan tetap hidup, bahkan setelah Anda pergi. Ia akan menjadi warisan Anda, jejak Anda di dunia. Jadi, tarik napas dalam-dalam. Lihatlah sekeliling. Lihatlah kekacauan, tetapi jangan takut. Itu hanya latar tempat cerita Anda akan ditulis. Pegang kemudi, sesuaikan arah Anda, dan teruslah maju dengan keyakinan bahwa Anda sudah membawa segala sesuatu yang Anda butuhkan untuk menemukan tujuan Anda. Masa depan sedang menunggu. Tujuan adalah jangkar yang membuat kita tetap teguh di tengah kekacauan. Ia adalah nyala api yang menerangi jalan kita, bahkan dalam kegelapan yang paling pekat. Ia adalah kemudi yang membimbing kita melalui badai paling ganas. Dan pada akhirnya, ia adalah warisan yang kita tinggalkan untuk dunia. Jangan pernah meremehkan kekuatan pencarian Anda akan tujuan. Ia bisa mengubah hidup Anda dan siapa tahu dunia. Karena pada akhirnya, tujuan bukan hanya tentang apa yang Anda lakukan, tetapi tentang siapa Anda menjadi sepanjang jalan.